مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Bapak Gami Sukarjo selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bambang Lipuro, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Bambang Lipuro serta teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat sempat pada kita semua, sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa tanpa kurang suatu apapun. Salawat serta salam semoga selalu tercurah pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Sebelumnya, nama saya Ma'ruf Hidayat dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan membawakan kultum bertemakan pemuda akhir zaman. Pemuda akhir zaman atau di zaman akhir ini, di mana pergeseran budaya dan hilangnya akhlak dari pemuda saat ini tak pernah disadari. Bahkan sudah menjadi hal lumrah yang dianggap biasa-biasa saja. Budaya khas orang timur yang terkenal akan sopan santunnya itu kini tersamarkan oleh budaya barat yang masyhur dan kebebasan jauh dari adab sopan dan santun. Banyak di kalangan pemuda sekarang ini yang meremehkan ilmu agama. Dahulu seorang wanita merasa risih ketika keluar rumah, berpakaian di atas lutut dan terlihat sebagian tubuhnya bahkan dianggap tabu. Tapi kini justru yang menutup auratnya secara sempurna malah dianggap aneh dan berlebihan. Untuk itu, kita sebagai pemuda harus lebih memperhatikan akhlak dan perilaku kita terhadap orang tua, guru maupun orang yang lebih tua. Banyak contoh di kalangan pemuda sekarang ini, terutama di tempat-tempat wisata dan perbelanjaan. Muda-mudi lebih memilih tempat-tempat tersebut daripada tempat-tempat yang bernilai majelis ilmu, bernilai untuk mencari ilmu agama, maupun bernilai untuk ibadah di masjid. Tak bisa dipungkiri bila seorang pemuda lebih mementingkan duniawi. Mereka dengan santai duduk-duduk bersama sambil menikmati hidangan yang tak dibilang sederhana jika dibandingkan dengan kerja keras peluh dari orang tua mereka. Pada zaman ini masih banyak pemuda-pemudi yang masih berpacaran layaknya pasangan yang sudah halal. Padahal itu merupakan perbuatan yang dilarang agama, dan itu merupakan perbuatan zina yang sesuai dengan Quran surat Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Dan yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu
jalan buruk. Dan sebaliknya, jika pemuda yang berkualitas dapat dilihat dari adab dan sopan santun terhadap orang tua, guru, maupun orang yang lebih tua. Itu merupakan contoh pemuda akhir zaman yang bisa dijadikan contoh dari anak pemuda di zaman sekarang. Jika pemuda yang berakhlak mulia akan lebih baik dalam mengisi waktu masa mudanya dengan sholat 5 waktu, patuh terhadap orang tua, dan patuh terhadap nasihat orang tua, guru, serta menghormati teman-teman. Di zaman ini, peran orang tua sangat penting untuk mendidik anak di usia sekarang ini. Di usia belasan tahun, mereka lebih mementingkan duniawi dan mereka tidak lupa bahwa mereka memiliki kewajiban belajar di sekolah, tetapi mereka hanya memikirkan kebahagiaan duniawi dengan berpacaran, dengan berbelanja, tidak mengukur akibat dari perbuatan tersebut. Untuk itu, marilah kita sebagai pemuda-pemudi ini harusnya kita lebih bergiat diri dalam menjalankan agama Islam ini dengan mencari ilmu yang lebih baik dan bermanfaat. Pemuda yang berkualitas itu dapat dilihat dari cara mereka menghormati orang tua, sopan santun terhadap orang tua, dan patuh terhadap guru. Pemuda seperti itu bisa dijadikan contoh sesuai Quran surat Al-Kahfi ayat 13. Innahu fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Yang artinya, sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam menyampaikan tutur kata kurang berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.